Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sharing firman Tuhan dan berbicara tentang mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Kalau kemarin saya mengajak Bapak Ibu berbicara tentang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama sebelum sharing bersama akan firman Tuhan ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh kembali bersama-sama sharing firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami menyerahkan doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Mari membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat 20 mengatakan demikian. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita merespon firman Tuhan dengan benar, kuasa firman-Nya itu akan bekerja di dalam diri kita, dan firman Tuhan itu akan, yang pertama akan mengubah kehidupan kita, yang kedua memperbarui kehidupan kita, dan yang ketiga memulihkan kehidupan kita, dan yang keempat memberkati kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita merespon firman Tuhan itu dengan benar, maka membawa dampak yang sangat baik dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama tadi mengatakan mengubah, yang kedua memperbaharui, yang ketiga memulihkan, dan yang keempat memberkati hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita kurang merespon akan kebenaran firman Tuhan, apalagi kalau kita beribadah di gereja. Kalau kita ibadah di gereja hari Minggu, saya seringkali melihat orang kalau pas firman Tuhan, di antara mereka banyak yang kurang merespon firman Tuhan. Mereka seringkali yang direspon adalah HP. Dia melihat HP, membuka YouTube, membuka macam-macam di dalam HP itu. Dia kurang merespon akan kebenaran firman Tuhan. Jangankan untuk mendengar, merespon saja nggak mau Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, bagaimana kita mau dirubah oleh Tuhan? Bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Kita aja nggak mau mendengar akan firman Tuhan, bahkan tidak mau merespon. Padahal firman Tuhan dengan jelas tadi yang kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 mengatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang memperhatikan firman itu akan mendapatkan kebaikan, dan dikatakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita memperhatikan firman Tuhan, mendapatkan kebaikan dan juga kita mendapatkan kebahagiaan, karena ketika kita mendengar firman Tuhan dan memperhatikannya, pasti kita akan mempercayai akan kebenaran firman Tuhan itu, dan firman itu yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bentuk respon itu adalah mendengar dan memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita meresponi firman Tuhan, berarti kita mau memperhatikan firman itu dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendapatkan satu kebahagiaan, kata firman Tuhan tadi. Nah, bahkan dalam Yakobus menasihatkan juga, jika kita mendengar tetapi lambat untuk kita berkata-kata. Nah, di sini mari kita bersama-sama melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Dikatakan demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan di sini supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mendengar firman itu dengan memperhatikan dengan baik, maka dikatakan kita itu tidak akan gampang untuk keluar perkataan-perkataan yang dari mulut kita. Makanya Yakobus menasihatkan supaya kita ini dikatakan cepat untuk mendengar. Jadi firman Tuhan itu kita pahami dengan baik supaya kita tidak mudah mengeluarkan kata-kata, dan juga dikatakan lambat untuk marah supaya kita tidak gampang marah dan tidak gampang emosi. Kalau kita mau mendengar firman Tuhan dengan baik dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik, firman Tuhan itulah yang akan mengubah kehidupan kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengubah
memperbarui, memulihkan dan memberkati kita. Siapa sih yang nggak mau dirubah oleh Tuhan dan diperbarui oleh Tuhan dalam kehidupannya dan dipulihkan, bahkan diberkati oleh Tuhan? Semua pasti mau akan hal ini. Tetapi masalahnya kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan meresponnya. Karena semua apa yang ada dalam kehidupan kita itu adalah sumbernya dari firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan merespon dengan baik, maka kita akan mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, akan memahami segala keberadaan kehidupan kita, dan kita tidak mudah marah dan mengeluh, dan kita tidak mudah ngambek sama Tuhan. Bahkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita gampang mendengar firman Tuhan dan mau memperhatikan, iman kita akan timbul, Bapak Ibu kasih Tuhan. Iman kita akan bertumbuh karena firman Tuhan yang kita dengar. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 3:16 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita mau mendengar firman Tuhan, mau memperhatikannya dan merespon dengan baik, maka firman itu akan bermanfaat, akan mengajar dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan akan bermanfaat, tidak aja mengajar tetapi menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan hidup kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Kebenaran dalam hal apa? Kebenaran di dalam hal firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali, firman itu boleh harus kita pahami dan kita respon dengan baik. Kenapa? Karena di dalam firman-Nya mendapat semua, memberikan jawaban semua akan masalah kita. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan itu tidak saja memberikan jawaban, tetapi juga memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita bergumul, jangan lupa akan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hanya mengeluh kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau baca firman Tuhan, kita tidak mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan karena aku banyak masalah, aku nggak mau respon firman Tuhan, karena hidupku cuma begini-begini saja. Nah, kalau Anda mengatakan seperti itu salah besar. Karena ketika engkau punya masalah dan pergumulan, engkau datang kepada Tuhan, membaca kebenaran firman-Nya, maka engkau akan mendapatkan jawaban dan solusi dari kebenaran firman itu, sehingga engkau mengalami ketenangan dan damai yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila kita sudah mencapai tahap mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka langkah selanjutnya kita harus merenungkan firman itu. Kenapa firman Tuhan harus direnungkan? Mari kita melihat di dalam Esra pasal 7 ayat 10 mengatakan demikian. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi Bapak Ibu ngasih Tuhan, ketika kita meneliti dan merenungkan firman Tuhan dan kita memahami firman Tuhan, maka kita dapat mengajarkan semua itu kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita bisa melakukan seperti itu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan menjadi berkat. Jangan sekali-sekali kita membantah akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang satu-satunya solusi untuk memberikan jawaban dalam masalah kehidupan kita. Kalau kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memegang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita punya masalah, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, engkau akan mendapatkan jawaban. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal 33 mengatakan demikian, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberikan perintah maka semuanya ada. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan dengan baik, kita memahami firman Tuhan dengan baik, dan menerima firman Tuhan dengan baik dan meresponnya dengan baik, maka itu dampaknya sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita akan dapat diberkati dan kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Mari hari ini kita selalu mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan meresponi firman Tuhan yang boleh menjadi berkat dalam hidup kita, yang boleh merubah hidup kita, memperbarui hidup kita, memulihkan hidup kita, bahkan firman itu memberkati hidup kita. Semua orang pasti mau diberkati dan mau dipulihkan dan mau diubah oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu rajin-rajinlah engkau belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan juga rajin-rajinlah engkau untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh memberkati kita bersama. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Biarlah pertolongan demi pertolongan Tuhan Kau nyatakan atas hidup kami. Terlebih ketika kami membaca, merenungkan, dan merespon kebenaran firman Tuhan dengan baik, biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara kami ya Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan ini mereka semua diteguhkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan memberkati sampai berjumpa kembali. Shalom.